Seorang kuli bangunan sederhana harus menelan pahitnya pengkhianatan. Kekasih yang ia cintai, seorang bidan cantik, tiba-tiba memutuskan hubungan hanya untuk menikah dengan seorang polisi yang diam-diam menikungnya dari belakang. Hancur dan terluka, dia memutuskan pergi merantau. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke kampung halaman. Dan saat itulah, semua orang terkejut melihat perubahan besar pada dirinya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hidup seorang pria bernama Dodik. Usianya belum genap 30 tahun, namun wajahnya sudah terlihat lebih tua dari umurnya. Setiap hari, kulitnya terpanggang terik matahari saat bekerja sebagai kuli bangunan. Tangan kasarnya penuh kapalan. Bajunya selalu berdebu, dan tubuhnya berbalur keringat. Meski hidupnya serba kekurangan, Dodik punya hati yang besar dan tekad yang tak pernah padam. Sejak beberapa bulan terakhir, Dodik menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Ayu, bidan muda yang dikenal cantik dan ramah di kampungnya. Ayu selalu menjadi pusat perhatian. Setiap kali melintas di jalan desa, banyak pria menaruh hati padanya, tapi entah mengapa hatinya jatuh pada Dodik. Pria sederhana yang selalu tulus dalam setiap kata dan perbuatan. Bagi Dodik, Ayu adalah cahaya di tengah gelapnya hidup. Setiap kali lelah pulang bekerja, senyum Ayu membuat semua rasa letih sirna. Mereka sering duduk di warung kopi pinggir jalan, berbicara tentang masa depan. Dodik bermimpi suatu hari bisa membangun rumah sederhana untuk mereka tinggali. Meski ia tahu, jalan menuju mimpi itu tidak akan mudah. Namun, cinta mereka tak berjalan mulus. Keluarga Ayu, terutama ibunya, sama sekali tidak merestui hubungan itu. Ibu Ayu memandang rendah Dodik, menganggapnya tidak pantas bersanding dengan putrinya yang berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan tetap. Kuli bangunan itu tak akan membawa masa depan. Begitu kata-kata yang sering keluar dari bibirnya penuh nada meremehkan. Suatu sore, ketika Dodik mengantarkan Ayu pulang, ia melihat tatapan tajam dari Ibu Ayu di teras rumah. Tatapan itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Tak lama kemudian, Ibu Ayu memanggil Ayu masuk, dan dari luar, Dodik samar-samar mendengar percakapan yang menusuk telinganya. "Mama gak mau kamu nikah sama dia. Kamu pantas dapat yang lebih baik, bukan kuli miskin yang masa depannya gak jelas." Ayu mencoba membela Dodik, suaranya terdengar bergetar. "Bu, dia memang enggak punya banyak uang, tapi dia baik, tulus, dan kerja keras. Bukankah itu yang penting?" Namun sang ibu hanya menggeleng keras. "Cinta saja nggak cukup untuk makan, Ayu. Ingat itu." Ucapan itu membuat Dodik terdiam di luar pintu, menunduk dalam diam, menahan rasa malu bercampur sakit hati. Desa kecil itu tidak pernah sepi dari gosip. Tak butuh waktu lama, kabar tentang hubungan Dodik dan Ayu yang tidak direstui keluarga menyebar. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali Dodik lewat. Ada yang memandangnya dengan iba, namun tak sedikit pula yang ikut meremehkan, seakan nasibnya sudah ditentukan hanya karena status pekerjaannya. Meski terluka, Dodik tidak pernah membalas kata-kata kasar itu. Ia justru semakin giat bekerja, berharap suatu hari bisa membuktikan bahwa mereka semua salah. Setiap upah yang ia terima, sebagian disisihkan untuk tabungan, meski jumlahnya tak seberapa. Dalam hati, ia berjanji, suatu hari nanti ia akan membuat Ayu dan keluarganya bangga. Namun, bayangan tentang masa depan mereka terus diguncang oleh kenyataan pahit. Tekanan dari keluarga Ayu semakin hari semakin kuat. Bahkan, beberapa kali Ayu dipaksa menemui pria lain yang dianggap lebih layak. Ayu menolak dengan tegas, tapi ia tahu kesabarannya ada batasnya. Dan Dodik hanya bisa berdoa agar cintanya tidak terenggut oleh gengsi dan perbedaan status. Di tengah semua tekanan itu, hubungan mereka masih bertahan untuk saat ini. Tapi entah mengapa, di hati kecil, Dodik ada perasaan takut yang sulit ia jelaskan. Seolah badai besar sedang mendekat, siap menghancurkan semua kebahagiaan yang ia miliki. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi hidupnya akan berubah selamanya.
Beberapa hari setelah kejadian di teras rumah itu, Dodik mulai merasakan perubahan pada sikap Ayu. Dulu, setiap mereka bertemu, mata Ayu selalu berbinar dan penuh semangat. Kini, ada jarak yang tak kasat mata. Senyum itu masih ada, tapi terasa hambar, seperti dipaksakan. Dodik mencoba menepis perasaan buruk itu, meyakinkan dirinya bahwa Ayu hanya lelah atau sedang banyak pikiran. Namun, pada suatu sore yang mendung, Ayu mengajak Dodik bertemu di warung kopi tempat mereka biasa duduk berdua. Dari awal, raut wajah Ayu sudah berbeda. Matanya sembab, seperti habis menangis, tapi ia berusaha tersenyum. "Kita harus bicara," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat dada Dodik terasa sesak, seolah ada sesuatu yang akan direnggut darinya. Tanpa banyak basa-basi, Ayu menghela napas panjang dan berkata, "Maafkan aku, Dik. Kita nggak bisa lanjut lagi." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Dodik terdiam. Matanya menatap Ayu penuh kebingungan. "Kenapa? Aku salah apa, Yu?" tanyanya dengan suara bergetar. Ayu menunduk, menghindari tatapan Dodik, lalu hanya menjawab singkat, "Aku nggak bisa jelasin sekarang." Dodik mencoba memegang tangan Ayu, berharap ini hanya salah paham. Namun, Ayu menarik tangannya perlahan. "Aku minta kamu mengerti. Ini yang terbaik," katanya lirih. Hati Dodik remuk, bukan hanya karena diputuskan, tapi karena ia bahkan tidak diberi alasan yang jelas. Ia merasa seperti orang asing yang tiba-tiba diusir dari rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, jawaban atas pertanyaan Dodik datang dengan cara yang paling menyakitkan. Dari obrolan tetangga, ia mendengar kabar bahwa Ayu akan menikah. Yang lebih mengejutkan, calon suaminya adalah Budi, seorang polisi yang dikenal tampan dan memiliki penghasilan besar. Dodik terdiam mendengar kabar itu, darahnya terasa berhenti mengalir. Hari pernikahan Ayu menjadi pesta besar di desa. Rumah keluarga Ayu penuh hiasan, musik dangdut mengalun keras, dan tamu undangan berdatangan dari berbagai tempat. Dodik berdiri jauh di tepi jalan, hanya melihat dari kejauhan. Ia tak sanggup melangkah mendekat, apalagi memberikan selamat. Di matanya, Ayu terlihat begitu cantik dalam balutan kebaya putih, namun senyum itu kini bukan lagi untuknya. Malam itu, Dodik pulang dengan langkah gontai. Di kamarnya yang sempit, ia duduk termenung dalam gelap. Air matanya jatuh tanpa suara, bercampur dengan rasa marah, kecewa, dan hancur. Ia teringat semua janji yang pernah mereka ucapkan, semua mimpi yang mereka bangun bersama. Semua kini hilang, digantikan kenyataan pahit bahwa cinta tidak cukup melawan gengsi dan status. Keesokan harinya, gosip semakin ramai. Banyak yang mengatakan Ayu beruntung mendapatkan Budi, seorang aparat yang dianggap mapan dan disegani. Tak sedikit pula yang menyindir Dodik secara halus, seakan kehilangannya adalah konsekuensi karena ia tidak selevel dengan Ayu. Setiap ucapan itu menusuk, tapi Dodik hanya diam. Di dalam hatinya, Dodik tahu ia tidak bisa bertahan di desa itu lebih lama. Setiap sudut jalan mengingatkannya pada Ayu. Setiap bisik-bisik tetangga adalah luka baru. Ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan semua kenangan di belakang. Mungkin merantau adalah satu-satunya cara untuk melupakan, batinnya. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Dengan tas kecil dan uang seadanya, Dodik berangkat ke kota besar. Ia tidak membawa apa-apa selain tekad dan hati yang patah. Di peron terminal bus, ia menatap ke arah desanya untuk terakhir kali. "Selamat tinggal, Ayu," bisiknya lirih. Dan dengan itu, perjalanan panjang Dodik dimulai. Perjalanan yang kelak akan membuat semua orang terkejut ketika ia kembali. Hari pertama di kota besar menjadi ujian berat bagi Dodik. Ia tiba di terminal dengan kantong yang hampir kosong, hanya cukup untuk makan beberapa hari. Udara kota terasa pengap, suara klakson bersahutan, dan gedung-gedung tinggi membuatnya merasa kecil. Ia tidak punya kerabat di sana, hanya mengandalkan tekad untuk bertahan hidup. Dodik mulai bekerja serabutan. Pagi menjadi kuli angkut di pasar, siang membantu proyek bangunan, malam menjadi penjaga warung kecil. Tidurnya pun berpindah-pindah,
Kadang di lantai gudang, kadang di emperan toko. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat kembali wajah Ayu yang kini bukan lagi miliknya. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk terus maju. Beberapa bulan berlalu, Dodik mulai mengenal banyak orang di dunia konstruksi. Salah satunya adalah Pak Rudi, seorang mandor yang melihat kerja keras dan kejujuran Dodik. "Kamu ini kalau terus rajin, bisa jadi mandor sendiri," kata Pak Rudi suatu sore. Ucapan itu menyalakan harapan baru di hati Dodik. Ia mulai belajar mengatur tim, mengelola material, bahkan sedikit demi sedikit memahami cara mendapatkan proyek. Suatu hari, nasib baik menghampiri. Seorang kontraktor kecil yang menjadi langganan Pak Rudi sedang kekurangan orang. Dodik ditawari pekerjaan sebagai asisten pengawas proyek. Gajinya memang tidak besar, tapi tanggung jawabnya lebih tinggi. Dodik menerima kesempatan itu dengan penuh semangat, meski harus belajar banyak hal dalam waktu singkat. Setiap malam, setelah pulang kerja, Dodik menyempatkan diri membaca buku dan mencari informasi tentang bisnis properti dari warnet terdekat. Ia belajar tentang harga bahan bangunan, cara menghitung biaya proyek, hingga teknik negosiasi. Meski mata lelah dan tubuh pegal, semangatnya tak pernah padam. "Aku harus sukses. Aku harus buktikan aku bisa," batinnya. Tahun demi tahun berlalu. Dodik yang dulu hanya kuli kini sudah dipercaya menangani proyek-proyek kecil secara mandiri. Dari situ, ia mulai berani mengambil risiko dengan mengerjakan proyek renovasi rumah. Untungnya, kerja rapi dan tepat waktu membuat namanya cepat dikenal. Banyak pelanggan merekomendasikan jasanya ke orang lain. Puncaknya, Dodik mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek besar, membangun rumah mewah untuk seorang pengusaha ternama. Proyek itu menjadi titik balik. Keuntungan yang ia dapat cukup untuk membeli peralatan lengkap, menyewa kantor kecil, dan merekrut pekerja tetap. Kini, ia bukan lagi seorang kuli, tapi pemilik usaha kontraktor yang mulai diperhitungkan. Meski hidupnya mulai mapan, Dodik tetap sederhana. Ia masih menyapa para kuli di lapangan, makan di warung biasa, dan tidak pernah melupakan masa-masa sulitnya. Namun, di dalam hatinya ada keinginan yang diam-diam tumbuh. Suatu hari, ia ingin pulang kampung, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang diremehkan pun bisa berhasil. Setiap kali malam tiba, Dodik berdiri di balkon kos mewahnya, memandangi lampu-lampu kota. Ia teringat wajah Ayu, teringat tatapan merendahkan dari ibu Ayu, teringat semua bisikan tetangga. "Tunggu aku pulang," gumamnya lirih. "Aku akan kembali dan semua orang akan melihat siapa Dodik sebenarnya." Ia tidak tahu kapan tepatnya akan pulang, tapi satu hal pasti, hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di kampungnya. Dan saat hari itu tiba, semua yang dulu meremehkannya akan menunduk malu. 5 tahun telah berlalu sejak Dodik meninggalkan desanya. Waktu mengubah segalanya. Ia bukan lagi kuli bangunan yang lusuh dan berdebu. Kini, Dodik adalah seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan kontraktor yang menangani proyek-proyek besar di kota. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Mobil mewah, rumah megah, dan bisnis yang terus berkembang. Namun di dalam hati, ada satu keinginan yang belum terpenuhi. Pulang ke kampung halaman. Pagi itu, Dodik duduk di ruang kerjanya sambil menatap kalender. Ada tanda merah di tanggal tertentu, hari libur panjang. Ia tersenyum tipis. "Sudah waktunya," gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi asistennya untuk menyiapkan perjalanan pulang. Kali ini, ia tidak akan pulang sendiri. Di sampingnya, ada wanita cantik berwajah anggun bernama Ratna, istrinya yang penuh kelembutan dan kehangatan. Hari keberangkatan pun tiba. Sebuah mobil SUV hitam mengilap melaju di jalan pedesaan, menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Begitu sampai di gerbang desa, anak-anak kecil berlarian mengikuti mobil itu, penasaran siapa penumpangnya. Ketika pintu terbuka dan Dodik turun, kerumunan langsung terdiam. Mereka melihat sosok yang begitu berbeda dari yang mereka ingat. Tubuh tegap, pakaian rapi, jam tangan mahal di pergelangan tangan.
dan senyum percaya diri yang memancar. Ratna ikut turun, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Ia menyapa warga dengan ramah, bahkan menunduk sopan kepada orang-orang tua. Sikapnya yang anggun membuat semua orang terpesona. Beberapa ibu-ibu berbisik pelan, istrinya cantik sekali. Siapa sangka Dodik sekarang begitu? Kabar kepulangan Dodik menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, hampir seluruh desa tahu bahwa si kuli bangunan yang dulu diremehkan kini kembali dengan mobil mewah dan istri bak bidadari. Anak-anak muda memandangnya dengan kagum, para bapak mengangguk salut, dan para ibu mulai membanding-bandingkannya dengan menantu mereka sendiri. Tak lama kemudian, Dodik memutuskan untuk mampir ke pasar desa, tempat dulu ia sering bekerja mengangkut semen dan pasir. Begitu ia melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Pedagang-pedagang lama yang dulu mengenalnya langsung berdiri menyambut. Dodik, astaga, kamu sekarang luar biasa sekali, ujar salah satu pedagang sambil menepuk bahunya. Dodik hanya tersenyum dan menyalami mereka satu persatu. Namun momen paling menegangkan terjadi ketika tanpa sengaja ia berpapasan dengan Ibu Ayu di jalan. Wanita itu tertegun, matanya membesar melihat perubahan Dodik. Sekilas, rasa kaget itu bercampur dengan penyesalan yang sulit disembunyikan. Ratna yang berdiri di samping Dodik hanya tersenyum sopan, sementara Dodik menyapa dengan tenang. "Assalamualaikum, Bu." Suaranya mantap tanpa nada marah, namun cukup untuk membuat Ibu Ayu terdiam. Di sore harinya, semakin banyak warga yang datang ke rumah orang tua Dodik untuk melihatnya secara langsung. Obrolan di sudut-sudut desa hanya membicarakan satu hal, betapa hebatnya perubahan hidup Dodik. Bahkan ada yang berkata, kalau dulu Ayu sabar sedikit, mungkin sekarang dia yang duduk di sebelah Dodik, bukan wanita lain. Kalimat itu membuat kabar penyesalan Ayu semakin cepat beredar. Malam itu, Dodik duduk di teras bersama Ratna, memandangi langit kampung yang dipenuhi bintang. Suara jangkrik terdengar jelas, membawa kembali kenangan masa lalunya. Ia tahu, besok ia akan bertemu wajah-wajah yang dulu pernah meremehkannya, termasuk Ayu sendiri. Namun kali ini, ia datang bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa harga diri dibangun dengan kerja keras, bukan dengan kata-kata. Di hatinya, Dodik sudah siap. Esok pagi akan menjadi hari di mana seluruh desa benar-benar menyadari bahwa pria yang dulu mereka sepelekan telah berubah menjadi sosok yang mereka kagumi. Dan untuk sebagian orang, terutama Ayu dan keluarganya, hari itu akan menjadi pengingat bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang. Pagi itu, Dodik memutuskan berjalan-jalan di sekitar desa bersama Ratna. Udara segar dan aroma tanah basah membuatnya rindu masa kecil. Namun, langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat sosok Ayu. Wanita yang dulu ia cintai kini tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Begitu tatapan mereka bertemu, Ayu menunduk cepat, seolah ingin menghindar. Kabar yang selama ini hanya berupa gosip akhirnya terkonfirmasi. Ayu kini sudah bercerai dengan Budi, suami yang dulu dibanggakan keluarganya. Ternyata, di balik seragam polisi dan senyum manis, Budi memiliki sisi gelap. Kasus KDRT membuat rumah tangga mereka hancur berantakan. Ayu kembali tinggal di rumah orang tuanya, tanpa pekerjaan tetap, tanpa pendamping hidup. Siang harinya, ketika Dodik sedang duduk di teras, Ibu Ayu datang. Raut wajahnya tidak lagi sombong seperti dulu. Kini, tatapannya penuh penyesalan. "Dodik, maafkan Tante," ucapnya lirih. "Dulu Tante salah menilai kamu. Tante kira materi segalanya. Tapi nyatanya, hati yang tulus jauh lebih berharga." Dodik hanya tersenyum tipis. Ia menghargai permintaan maaf itu, tapi hatinya sudah tertutup untuk kembali. Semua luka yang pernah ada sudah ia obati dengan kesuksesan dan kehidupan barunya. Ratna yang duduk di sampingnya hanya memegang tangan Dodik, memberi isyarat bahwa masa lalu sudah tak perlu diungkit. Sore menjelang, Ayu memberanikan diri mendekat. Dengan suara bergetar, ia berkata,
Dodik, aku menyesal. Kalau saja aku bertahan, mungkin sekarang aku yang ada di sampingmu. Matanya berkaca-kaca, berharap ada sedikit celah di hati Dodik. Namun Dodik hanya menatapnya dengan tenang. Ayu, semua sudah terjadi. Kita nggak bisa memutar waktu. Suasana hening sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa kenangan yang tak akan kembali. Ayu menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu, kesempatan itu sudah hilang. Dodik telah melangkah terlalu jauh dan kehidupannya kini bersama Ratna jauh dari jangkauan Ayu. Keesokan harinya, Dodik dan Ratna bersiap kembali ke kota. Warga desa ramai mengantar kepergian mereka. Beberapa orang bahkan menyelami Dodik dengan bangga, mendoakan kesuksesannya. Mobil hitam itu perlahan menjauh, meninggalkan desa kecil yang menyimpan begitu banyak cerita pahit dan manis. Di sepanjang perjalanan pulang, Dodik terdiam menatap jalan. Ia sadar, hidupnya adalah bukti nyata bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar kesuksesan. Yang terpenting bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri. Dan ia telah mengakhirinya dengan kepala tegak. Untuk Ayu dan ibunya, penyesalan itu akan menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti. Mereka kini tahu, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan, atau pekerjaan yang ia jalani, melainkan oleh hati dan kemauan untuk berjuang. Sayangnya, kesadaran itu datang terlalu terlambat. Dan buat kamu yang menonton cerita ini, bagaimana menurutmu sikap Dodik terhadap masa lalunya? Apakah dia seharusnya memaafkan dan memberi kesempatan kedua, atau tetap melangkah bersama hidup barunya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tekan tombol like kalau kamu suka cerita ini, dan jangan lupa subscribe channel Akisah Tentram agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif dan penuh pelajaran hidup lainnya.